wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sofi dengan NIM 2000-2008, Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan media relation yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri pada video pembelajarannya. Di sini saya akan melakukan video dengan mata kuliah Manajemen Humas. The Public Relation, kalau satu organisasi ataupun perusahaan termasuk lembaga atau organisasi, apapun itu bentuknya seharusnya mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak media yang lainnya. Menjadi sangat penting karena apa? Karena di satu sisi di suatu pihak media akan mendapatkan sumber-sumber berita ataupun berita yang sangat berkualitas dengan penjelasan yang detail dan lengkap tanpa harus menganalisis kembali berita tersebut. Sementara di pihak lain, perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi tempat kita bekerja ataupun berkarya serta berkabar mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk mempublikasikan diri kepada publik dan halayak ramai tentang kehebatan produk ataupun jasa yang kita miliki di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sebenarnya ketika kita ingin eksis, ingin maju, ingin berkembang, harus mendapatkan citra yang baik dari publiknya. Salah satu sarana atau alat yang bisa dimanfaatkan melalui kerjasama media ini itu sebenarnya adalah media relation. Kalau dari dasar katanya jelas media relation ini berhubungan dengan media, berarti makna implisitnya adalah bagaimana sebenarnya sebuah lembaga atau perusahaan ataupun organisasi mampu membina hubungan baik dengan kalangan media atau istilahnya maps. Ia mengelola media cetak, bentuknya bisa surat kabar, bisa bentuknya majalah dan lain-lainnya. Termasuk juga media elektronik seperti radio, TV ataupun media sosial yang lainnya. Media-media tadi bisa kita manfaatkan sedemikian rupa sebagai media yang akan mampu untuk memperkembangkan organisasi ataupun perusahaan yang dimana tempat kita bekerja. Media relation juga bisa dimaknai sebagai satu usaha dari lembaga untuk mencapai pembuatan ataupun penyiaran yang bisa menjadi sangat maksimal atas satu informasi ataupun pesan dari lembaga ataupun perusahaan melalui tangan-tangan praktis, kebiaraan atau kehumasan dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman halayak ataupun publik dari lembaga tersebut, apakah internal maupun eksternal. Syarat utama untuk menjalin hubungan yang baik dari pihak media adalah mengenal media massa, media yang akan diajak bekerja sama atau dijadikan sebagai mitra pemberitaan maupun publikasi dari perusahaan atau lembaga tempat kita mempublish berita. Istilahnya orang Jakarta bilangnya tak kenal maka tak sayang. Makna tersebut harus ada proses pengenalan. Artinya apa market dari si media itu, sangat jangkauannya sejauh apa citranya, bagaimana citranya, karena kondisi-kondisi seperti ini akan sangat mempengaruhi berita yang akan disampaikan ke halayak ramai atau jujur penerima ataupun publik soal citra perusahaan atau organisasi tersebut. Berita yang dalam tanda kutip long quality, sehingga otomatis siapapun yang memberitakan itu diri di sana lembaga atau perusahaan manapun juga dianggap atau persoalan terkait dengan the marketnya ataupun pasar. Media ini masuk atau dibaca oleh golongan mana, level mana, masyarakat kelas mana, sebatas dan jangkauan akan diterima. Nah, sementara perusahaan ataupun lembaga kita seharusnya kejaran marketnya siapa, jadi kalau tidak sinkron artinya nembak atau tidak tepatnya yang tidak kena ke sumber yang kita harapkan. Pengenalan itu merupakan syarat pertama. Kemudian setelah pemilihan media dilakukan lebih jauh lagi, para praktik PR lembaga diajak mengenali institusi media dan mengenali gaya si wartawan, sejauh mana gaya yang dia lakukan untuk menyampaikan berita. Artinya apa ujung tombak dari media yang akan mengenali dari media lembaga ataupun media
itu untuk menaikkan berita adalah melalui tangan atau kelihayan orang-orang yang kita sebut sebagai jurnalis ataupun wartawan. Termasuk wartawan, kita membawa mereka untuk mengenali lembaga atau institusi kita. Justru sebaliknya, kita para praktisi PR harus dapat mengenali lebih jauh tentang institusi media yang akan kita ajak bekerja sama, dan termasuk mengenali para wartawannya. Ingat, jurnalis sekarang kadang-kadang ada istilahnya live di dalam tanda kutip, tidak semua, tapi ada oknum negatif lah yang akan melakukan itu. Jadi jangan sampai kita mendapatkan atau bekerjasama dengan konotatif negatif yang ditangkap masyarakat dari wartawan itu, dan dampaknya pada medianya sehingga kepercayaan publik tadi atas informasi yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh masyarakat bersangkutan tadi dengan perusahaan atau organisasi kita, akan berdampak buruk dari publik ataupun masyarakatnya. Gaya wartawan itu adalah sebuah keharusan yang penting, termasuk wartawan untuk mengingat sering tidak harmonisnya hubungan antara wartawan dengan PR. Sekarang kita lihat lebih jauh lagi tentang media massa. Di media massa itu media komunikasi dan informasi yang tugasnya adalah melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya. Secara massal pula inilah proses penyampaian pesan atau berita melalui media massanya terjadi dalam satu arah karena efek yang tidak langsung, dan hal inilah yang pertama dipahami oleh publik ataupun masyarakatnya. Media massa adalah media komunikasi dari informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal. Dan jika kita lihat sekarang ini, media manapun dapat diakses oleh siapapun pada umumnya. Media elektronik muncul, apalagi media sosial sekarang ini, sehingga dapat dimaklumi jika media cetak begitu mengakar di benak masyarakat, sehingga ketika ditanya pers itu apa, arti jawabannya media cetak, kita langsung melihat media yang ataupun berita yang ada di dunia media massa ini. Media sosial sekarang masuk dalam kategori dan jenis pers atau media massa. Nah, berdasarkan fenomena ini, sebenarnya yang diramalkan hubungan media itu tidak bisa hanya ingin dipahami atau ingin dimengerti sebagai hubungan dengan pers ataupun media saja, tapi termasuk juga hubungan dengan media massa lainnya. Media elektronik, apakah itu televisi, radio, termasuk dari internet yang sekarang. Dunia maya itu begitu luas bentuknya media sosial, dan itu menjadi acuan bagi setiap lembaga untuk melalui tangan dingin oleh para praktik PR-nya untuk mengelola, untuk menyatukan persepsi, memilih informasi yang bagus untuk dipublish di media yang tepat, yang bagus. Bagaimana menentukan memilah-milih media yang bagus untuk yang digunakan dalam lembaga ataupun perusahaan, itu menjadi tugas dari PR, karena jika salah pilih maka efeknya akan berdampak buruk pada perusahaan ataupun lembaga. Jadi seorang PR ini harus pandai-pandai dalam memilih media apa yang akan dipakai untuk mempublish berita-berita yang ada dalam lembaga tersebut. Sebagai public relation atau praktik public relation, lembaga ini bisa memahami setiap media sehingga kita nanti bisa memilih sekaligus menentukan media-media mana saja dan kegiatan-kegiatan. Kemudian apa yang kita pilih ini yang paling tepat untuk dirancang, kemudian bisa dimanfaatkan, dipilih untuk menaikkan berita yang akan dipublish.
Nah, yang terakhir ini adalah terkait dengan kode etik humas atau PR-nya. Pemerintahan paling tidak kalau Anda akan ada di posisi itu, nanti akan bikin skill sehingga Anda bisa memahami hal ini. Yang pertama adalah praktik PR atau kehumasan pemerintah wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi atau institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku, dan ini sebenarnya tidak hanya untuk pemerintahan tapi pelaku untuk lembaga mana saja. Yang kedua adalah praktik para tokoh kemasan tidak diperkenankan seharusnya dan tidak dibolehkan melakukan penekanan terhadap media massa karena media massa sifat independen dan insan pers, atau mencegah pembelian barang atau jasa atau istilahnya amplop ini yang tidak jelas kepada media massa sehingga berita itu bisa diputarbalikan faktanya. Artinya seharusnya berita itu adalah berita yang benar sehingga wartawan atau jurnalis yang bertugas itu adalah mereka memiliki idealis yang bersumpah untuk menaikkan berita yang sebenarnya. Tapi gara-gara amplop ini kadang-kadang berita itu bisa dipelintir menjadi sesuai yang sebenarnya tidak bisa, seperti kondisi arealnya sejauh itu dan dijauhkan dari kondisi seperti itu. Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemerintahan. Jadi imbalan ini sifatnya membuat para jurnalis atau wartawan menjadi tidak profesional dalam pekerjaannya, atau para wartawan atau jurnalis tadi tidak objektif akan suatu berita, apalagi informasi yang terkait dengan publik dan pemerintahan. Jadi jangan pernah memberikan imbalan apapun, tapi yaitu pada dasarnya di bangsa yang sebentar ini seperti kita dengan persoalan yang mengerikan itu, segala sesuatu yang kadang-kadang bisa dibeli dengan uang kepentingan ataupun kelompok. Tapi mudah-mudahan untuk lembaga ataupun perusahaan independen swasta harusnya bisa menghindari hal ini. Kemudian wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistiknya, tulisan suara ataupun gambar, dan selalu menyatakan identitas kepada sumber-sumber beritanya, jadi tidak akan pernah melakukan plagiarisme. Kode etik lainnya yaitu kode etik wartawan Indonesia. Bisa kita pahami adalah wartawan menghormati hak masyarakat dan publiknya untuk memperoleh informasi yang benar, bukan informasi yang salah. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberitakan identitas kepada sumber informasi. Wartawan Indonesia juga tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Jadi mudah-mudahan kode etik ini seindah yang kita bayangkan yang terjadi hari ini, dan kita bisa dimanfaatkan sebagai praktisi PR di lembaga manapun untuk bisa lebih kenal lebih dekat, sehingga dalam proses kerjasama kita bina bisa menjadi sangat baik. Jadi media relation ini sangat baik, sangat penting sehingga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Fungsi dari media relation ini yaitu yang pertama, satu, untuk menaikkan citra perusahaan atau lembaga. Yang kedua yaitu untuk menolong perusahaan dari isu negatif. Yang ketiga yaitu menaikkan hubungan yang baik antara perusahaan ataupun masyarakat atau publiknya. Dan yang keempat, menaikkan kepercayaan publik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau lembaga. Dan yang terakhir yaitu menciptakan image positif suatu perusahaan di mata masyarakat atau publiknya. Media massa yang biasa digunakan dalam media public relation ini yaitu yang pertama media release, yaitu kerap kali ini kita sebagai press release. Yang dimaksud dengan press release merupakan teks berita yang dihasilkan oleh praktisi public relation mengenai isu ataupun berita pengenalan produk. Yang kedua yaitu konferensi pers, dan yang ketiga kunjungan pers, dan yang terakhir yaitu resepsi pers.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai media relation. Cukup sekian, jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.